Baik, dalam keadaan sehat semuanya ya. Kalau bisa kameranya dinyalain yuk. Saya ingin melihat wajah yang cantik-cantik. Oh, untuk sementara ini masih yang cantik-cantik ya. Bapak-bapaknya belum ada muncul dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu akan ada peserta lagi yang ikut bertambah untuk kegiatan posyandu lansia hari ini. Terima kasih untuk ibu bapak semua yang udah datang dalam kegiatan posyandu lansia online. Dalam rangka Hari Lanjut Usia tahun 2022 ini, kami dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru mengadakan kegiatan seperti biasa, posyandu lansia online dengan temanya kita di bulan ini mengenal hepatitis akut. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa peningkatan kasus yang terjadi pada akhir-akhir ini di Indonesia itu tentang hepatitis akut. Nah, kenapa sih nenek-nenek, kakek-kakek, oma-opa di sini tuh dilibatkan untuk pengenalan terhadap hepatitis akut, walaupun ini terjangkitnya pada anak usia 1-5 tahun ya, hepatitis akut ini. Ini Puskesmas Kecamatan Johar Baru melihat bahwa rata-rata ya hampir anak-anak usia 5 tahun ke bawah, 1-5 tahun itu masih diasuh oleh nenek kakeknya, oma opanya untuk sehari-harinya. Jadi yang mengenal keadaan kesehatan dari anak-anaknya atau cucu-cucunya itu malah lebih yang mengenal itu nenek-nenek, kakek-kakeknya dibandingkan orang tuanya, karena kemungkinan orang tuanya sibuk bekerja di pagi hari. Bahkan nih ada yang sampai bahwa mengantar cucu-cucunya berobat itu malah nenek-nenek, kakek-kakek, oma-opanya gitu. Orang tuanya tidak bisa mengantarkan anak-anak, cucu-cucunya untuk berobat dalam keadaan sakit. Untuk itu kami melihat bahwa pengenalan tentang penyakit hepatitis akut yang sedang meningkat kasusnya ini harus diwaspadai bersama. Untuk itu pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari RSUD Johar Baru, Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Johar Baru, ada Dr. Grace. Dr. Grace ini dia dokter gizi klinik di RSUD Johar Baru. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Oke. Salam sehat, semangat ya, Dok. Ya, salam sehat juga, Bu. Oke, pagi ini nih, Dok, izin meminta dokter untuk memberikan informasi kesehatannya. Nanti untuk bersama-sama kita mengenal apa sih hepatitis akut gitu ya. Sudah ada kedatangan Dr. Grace. Sebelum kita mulai acara ini, lebih baiknya kita mendengarkan bersama ya lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi bersama, kita nyanyi bareng-bareng bersama ya. Oke, Indonesia Raya.
setelah kita mendengarkan dan bernyanyi bersama ya lagu Indonesia Raya, biar tambah semangat Posyandu Lansia online kita hari ini, kita lanjutkan dengan senam bersama ya. Ayo, sekarang saya mau minta kameranya semua dinyalain sebelum kita senam bersama bareng-bareng ya. Diri dong. Oh, boleh diri, boleh. Bu Ade, boleh dinyalakan kameranya. Kita senam bersama ya, senam lansia biar otot-otot kita jadi lemes, tidak tegang dan peredaran darah kita lancar. Ini kameranya udah. Kak, ibu mau senam juga. Ini kak, kak. Boleh Bu ikut? Oke, yuk silahkan kita mulai. Semangat, jangan lupa senyum ya. Biar semangat kita. Tuh, senam lansianya kita mulai. Yo, Dokter Grace juga boleh ikutan dok, senam kita dok bareng-bareng. Badan. Yo, tangannya digerakkan. Oke. Yo, ditembak. Bentar ya Bapak Ibu. Telapak tangannya. Jangan lupa tersenyum. Goyang-goyang. Bentar. Oke. Ayo Bu Fauzia ikutan yuk. Erik Sinu Haji, ayo Ibu Bu, ayo Bu. Yuk. Apa telapak tangannya dipertemukan. Ibu Ayat, Ibu. Ibu Yulia Ardi, ayo kita senam. Ibu Aranda, yuk senam Ibu. Oke Ibu, yuk kita senam bareng. Oke. Yuk dipukul-pukul. Tangannya biar enggak pegel. Ibu Ayu belum nyalain kameranya, udah siap untuk senam Bu. Oke, jangan lupa senyum. Ya, jempol kelingking. Ayo, jempol kelingking. Potong. Oke. Ibu Hamdah, ayo Bu, jempol kelingkingnya mana? Ibu Hamdah, oh, Bu Kamila udah eksis tuh. Yo. Oke. Ibu Tri sama Pak Francisco sudah ada ya? Ayo senam kita, senam dulu. Oke. Oke, jangan lupa senyum. Ya, 2, 1. 2, 1. Yo, Ini suaranya dari dalam. Ayo Bu Ayat, berhenti Bu Ayat. Masih atur posisi. Oh, Dari sudah sononya apa posisi. Dari sononya. Ini udah Yo, puas semua. 2, 1. Iya. Ngelek ya. Bu Elis, ayo Bu senam dulu. Oh, udah terkenal Bu Haji tuh. Tangannya, biar nggak pegel. Ibu Elis, ayo Tapi senam suaranya dulu. dari bulan ya. Kita mulai. Ini pada dimutin tuh Bu Haji itu. Oke, terima kasih semuanya sudah ikutan bersama, senam bersama-sama ya. Gitu. Nanti kegiatan ini kalau misalnya gerakannya boleh diulang-ulang untuk di rumah ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti ya. Acara inti kita informasi kesehatan dulu ya tentang mengenal hepatitis akut, penyakit yang lagi viral akhir-akhir ini yang kasus peningkatannya lagi meningkat nih di Indonesia. Untuk itu saya mengundang narasumber dari RSUD Johar Baru. Sebelum itu saya mau memperkenalkan nih, tak kenalkan maka tak sayang ya.
Oke, saya mau mungkin oma opa, kakek nenek semua di sini udah ada yang pernah kali ya ke RSUD Johar Baru ya gitu ya, atau minta rujukan ke puskesmas dan kontrol rutin di RSUD Johar Baru ya. Oke. Ini saya mau memperlihatkan video tentang RSUD Johar Baru terlebih dahulu ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Nah, ini kerennya RSUD Johar Baru ya. Oke, silahkan. Oke, itu sedikit pengenalan tentang RSUD Johar Baru ya. Oke, kita lanjutkan aja nih kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Sudah ada Dr. Grace. Selamat pagi, Dok. Oke, selanjutnya saya mau memperkenalkan juga nih, kan tak kenal maka tak sayang ya. Ini ada Dr. Grace Adriani Sialagan, Magister Gizi. Lahirnya itu di Jakarta 11 April 1972, tinggalnya sekarang di Bekasi. Nah, sehari-hari Dr. Grace ini bekerja di RSUD Johar Baru sebagai dokter klinik gizi. Ya, Dok ya? Oke, dokter, kita akan memberikan waktu kepada dokter untuk memberikan informasi kesehatan tentang mengenal hepatitis akut, penyakit yang lagi marak atau tingginya nih di Indonesia. Nah, oma opa, kakek nenek di sini yang lebih sering sehari-hari bersama cucu-cucunya agar bisa mengenali tanda gejala dari penyakit ini, agar bisa sedini mungkin deteksi dininya terhadap penyakit hepatitis akut. Kepada Dr. Grace, waktu dan layar dipersilahkan, Dok. Ya, terima kasih kepada MC Bu Hardianti dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu-ibu kader Posyandu di lingkungan Kecamatan Johar Baru, juga kepada yang terhormat kepada petugas Puskesmas Johar Baru yang hadir pada pagi ini dalam acara kegiatan lansia. Pada pagi hari ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai hepatitis akut yang saat ini sedang heboh ya di masyarakat karena banyak yang keadaannya menjadi lebih berat. Ya. Untuk presentasi bisa dimulai. Ya, organ hati adalah organ yang terbesar dalam tubuh kita. Fungsi utama dari organ hati itu adalah mengatur metabolisme darah. Kedua, untuk detoksifikasi. Maksudnya detoksifikasi ini adalah membuang racun-racun keluar tubuh. Nanti pada akhirnya bisa keluar lewat urin maupun keluar lewat feses atau buang air besar. Hepatitis adalah peradangan dan kerusakan yang terjadi pada hati. Dapat disebabkan karena infeksi atau bukan infeksi. Kalau bukan infeksi itu biasanya disebabkan oleh obat-obat tertentu yang diminum secara rutin. Next slide. Ragam penyakit hepatitis akut atau gejala gangguan liver akut.
Seperti yang kita ketahui, hepatitis virus ini yang sekarang di dunia ini ada beberapa tipe, yaitu hepatitis virus A, B, C, D, E, dan G. Ini adalah disebabkan oleh virus. Kemudian ada hepatitis akibat obat. Misalnya obat-obat tertentu yang sering diminum secara rutin dapat menyebabkan hepatitis. Kemudian ada ketiga, hepatitis akibat autoimun atau penyakit yang menyerang kekebalan tubuh kita sendiri. Ini sangat jarang. Keempat, hepatitis akibat virus atau bakteri atau mikroorganisme lain. Contohnya akibat virus herpes, virus sitomegalovirus atau CMV, toksoplasma, ini biasa terdapat pada kucing ya, bulu-bulu kucing atau hewan-hewan peliharaan, ataupun TBC, dan juga amuba. Kemudian hepatitis ini juga menjadi penyulit pada pasien-pasien yang menderita demam berdarah dengue. Jadi pada kasus-kasus yang mengalami demam berdarah, kadang-kadang fungsi levernya akan meningkat. Selama dia tidak dapat ditanggulangi, DBD-nya bisa makin memberat. Selanjutnya, next slide. Nah, kita di sini hanya sedikit ya, mungkin yang kita bicarakan hepatitis yang sering ada di dalam masyarakat, yaitu hepatitis akut. Biasanya hepatitis A ini sekitar 20–25% dialami di negara berkembang. Dan hepatitis A ini masuk ke dalam tubuh melalui traktus gastrointestinal route atau melalui jalur mulut. Berarti melalui makanan yang kita makan, masuk ke dalam lambung, kemudian beredar ke dalam darah. Lebih sering pada anak-anak dan remaja, dan bila kita tertular yang orang dewasa, dapat menularkan ke anak di lingkungan sekitar dekat kita. Kemudian tingkat higienitas berkorelasi negatif terhadap penularan, maksudnya semakin kita menjaga higien dari makanan yang kita makan, semakin rendah kita dapat mengalami hepatitis A. Next slide. Nah, perjalanan klinis dari penyakit hepatitis A biasanya klinisnya ringan dan sering didiagnosis dengan diare akut pada anak dan dewasa muda. Pada orang tua, lansia, mungkin di atas 60 tahun, biasanya mengalami hepatitis akut dengan gejala yang lebih berat dan jarang menjadi fulminan dan menyebabkan kematian. Jadi bila ya selanjutnya hepatitis B akut. Nah, prevalensi atau kejadian yang timbul dari hepatitis B akut ini biasanya sekitar 0,1–20%. Biasanya gejalanya itu tidak terlalu kelihatan. Kadang mual-mual sedikit ataupun nyeri-nyeri di ulu hati sedikit tapi hilang timbul. Masa inkubasinya bisa 1–4 bulan. Biasanya hepatitis B akut B ini penularannya melalui suntikan atau parenteral atau perkutan. Perkutan itu maksudnya lewat kulit. Jadi bila kulit kita sedang luka, terus kontak dengan virus hepatitis B dapat menjadi akut. Dan kemudian bisa menjadi kontak dari seksual. Nah, dari vertikal bisa, maksudnya vertikal adalah dari ibu yang hamil ke bayinya. Ini bisa lewat hepatitis B-nya. Hepatitis B ini sangat mudah menyebar dan dia akan menjadi kronis dan virus tidak akan hilang seumur hidup. Next slide. Tampilan klinisnya biasanya adalah tidak terlalu kelihatan, gejalanya mual-mual dikit atau nyeri-nyeri perut dikit, dan biasanya tidak kuning. Kalau hepatitis A biasanya kuning. Kemudian gejala awalnya itu biasanya nggak mau makan, mual, demam, tapi demamnya tidak terlalu tinggi. Biasanya demamnya sekitar 37–38. Terus ulu hatinya agak tidak enak, dan kalau keadaan berat dia bisa menjadi muntah dan menjadi ikterus atau kuning.
Nah, pada hepatitis B ini, gejala dapat bertahan sampai 3 bulan, bahkan setelah hasil pemeriksaan enzim normal. Pada hepatitis B akut, kadang-kadang ditemukan pembesaran hati sedikit, dan ketika ditekan saat pemeriksaan fisik akan nyeri, dan akan kalau sudah stadiumnya lanjut, dia akan kuning. Untuk hepatitis B, untuk limpanya, karena limpa ini dekat dengan ini, tidak jarang membesar. Next slide. Nah, hepatitis akut. Ini kejadiannya sangat sedikit, dan klinisnya sangat ringan. Dan biasanya menjadi kronis sekitar 2-3%. Masa inkubasinya bisa 2-12 minggu, jadi dari dia kena terpapar hepatitis C, kemudian mungkin dia akan dapat bergejala sekitar 2-12 minggu kemudian. Nah, penularannya sama dengan hepatitis B, tapi jarang melewat kulit yang sedang luka. Nah, hepatitis C ini juga bisa menjadi kronis. Jadi untuk sembuh atau tidaknya agak sulit untuk diprediksi. Tampilan klinis dari hepatitis C ini adalah rasa lelah, anoreksia, abdominal discomfort atau tidak enak di ulu hati, kuning, juga gejala dari GIT atau gejala-gejala dari lambung seperti muntah ataupun diare. Juga dapat ditemukan pembesaran hati sedikit dan bila ditekan juga nyeri. Next slide. Nah, saat kita mengalami gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan, kita akan melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk pemeriksaan untuk hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C bisa dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di puskesmas. Di sini bisa kita lihat bahwa diagnosisnya rata-rata diambil dengan darah ya, darah diambil diperiksa, nanti akan keluar hasilnya. Next slide. Nah, sekarang yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat setelah kita mengalami pandemi ini selama 2 tahun, pandemi COVID itu adalah kejadian dari hepatitis yang bisa kita sebut hepatitis yang misterius. Artinya ini dialami oleh, seperti yang kita lihat, anak berusia kurang dari atau sama dengan 16 tahun yang mengalami hepatitis akut yang bukan disebabkan virus hepatitis A sampai E dengan kadar serum transaminase itu SGOT atau SGPT, ini bisa didapatkan setelah kita memeriksa darah di laboratorium lebih dari 500 yang kejadiannya sejak Oktober 2021. Ini menurut definisi WHO. Next slide. Nah, bagaimana dengan penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya? Di sini bisa kita melihat di situasi kasus global hepatitis ini, banyak negara-negara yang sudah mengalaminya, dari Austria, Belgia, sampai dengan Singapura juga sudah mengalaminya. Indonesia pun sudah mengalaminya. Dan ternyata dari hasil-hasil tersebut, setelah diperiksa untuk hepatitis A, B, C, maupun sampai yang lain, tidak ditemukan kuman atau virus penyebab hepatitis A, B, C, dan lainnya. Yang ditemukan justru virus-virus yang lain. Salah satunya adalah adenovirus. Ya, selanjutnya. Nah, pertumbuhan kasus di Indonesia, seperti kita lihat, di Indonesia ini ada sekitar 15 yang sudah terdapat kasus hepatitis akut. Yang paling banyak adalah di Inggris, sebanyak 163. Tetapi kematian yang banyak ada di Indonesia, sebanyak 5 kasus, di Palestina 1, dan di Amerika 5. Selanjutnya, gejala hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Nah, di sini mungkin ibu-ibu bisa dapat
melihat kalau misalnya ada gejala awal anak atau cucu kita mual, muntah, diarenya berat 5-10 kali, kemudian demam ringan, kita patut mengarah curiga, walaupun bisa juga dengan penyakit yang lain. Next slide. Nah, gejala lanjut. Nah, gejala lanjut ini bila tidak diobati, akhirnya mencapai gejala lanjut di mana air kencing berwarna pekat seperti teh dan buang air besar berwarna putih pucat, kemudian warna mata dan kulit menguning, kemudian terjadi gangguan pembekuan darah, maksudnya di sini adalah mimisan ataupun muncul-muncul bintik-bintik di kulit atau seketika sikat gigi gusinya berdarah. Kemudian tahap yang lanjutnya lagi adalah terjadinya kejang dan kesadaran menurun. Biasanya ini terjadi bila kumannya sudah menembus sawar otak atau sudah sampai ke saraf pusat. Selanjutnya, nah, perjalanan penyakit yang mungkin terjadi pada hepatitis ini adalah, nah, pencegahan penyakit. Kita mencegah sakitnya dengan PHBS baik di rumah, sekolah, dan tempat aktivitas lain. Jadi, mencegah penularan penyakit melalui berbagai rute penularan. Nah, penularannya bisa melewat saluran cerna, yaitu makan, pernafasan, ketika batuk, maupun dari kebersihan lingkungan. Kedua, anak dengan gangguan saluran cerna, mual, muntah, diare, nyeri perut, lemah, tidak menafsu makan, pegel linu, kita jangan panik, tapi segera periksa ke dokter. Jadi bila sehari 2 hari anak yang kita lihat mengalami hal-hal tersebut tidak ada mengarah ke pemulihan, segera dibawa ke dokter. Dan bila dokter anjurkan untuk kontrol ulang, wajib kontrol ulang. Kemudian gejala lebih lanjut. Badan atau mata kuning, seperti tadi saya bilang, buang air kecil seperti warna teh, gatal-gatal, dan warna kotoran buang air besar pucat, seperti dempul dan sesak napas. Bila hal-hal tersebut ditemukan saat kontrol ulang, kita dari fasilitas kesehatan, petugas tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan penunjang, sehingga dapat mencari penyebab penyakit dan menilai kondisi membaik atau memburuk. Jadi kita sebagai petugas kesehatan, kita akan men-screening apakah ini hepatitis A, B, atau C. Bila memang tidak didapatkan untuk ketiga hepatitis tersebut, bisa mengarah ke hepatitis misterius tersebut. Selanjutnya, nah, 4 langkah penting penanganan hepatitis akut. Pertama, kita harus waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Kedua, jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Ketiga, jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Keempat, jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak. Jadi, saat anak atau cucu kita terjadi penurunan kesadaran, dibawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut, di mana biasanya rumah sakitnya lebih besar. Selanjutnya, next slide. Nah, saluran cerna ini maksudnya adalah pencegahannya ya. Kalau pencegahan dari saluran cerna itu adalah kita rutin cuci tangan dengan sabun. Kedua, pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Hindari makanan-makanan yang mentah. Ketiga, tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Jadi setelah kita makan, wajib untuk dicuci. Nah, kebersihannya bisa terjaga. Keempat, hindari kontak dengan orang yang sakit. Mungkin ada orang sekitar kita yang diare ataupun muntah-muntah, hindari sesedikit mungkin untuk kontak dengan orang tersebut. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Nah, untuk pencegahan saluran napas seperti kita bisa tahu adalah kurangi mobilitas. Maksudnya ini adalah kurangin untuk
keadaan keluar dari rumah sering-sering atau bergerak ke luar rumah atau ke tempat-tempat lain yang mungkin tujuannya tidak terlalu penting. 2, gunakan masker jika berpergian. Ini sudah kita lakukan. 3, jaga jarak dengan orang lain juga sudah kita lakukan. Dan hindari keramaian atau kerumunan. Selanjutnya. Ini bahwa pencegahan hepatitis secara menyeluruh dilaksanakan melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang bisa kita lihat di sini adalah 1, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini sudah kita lakukan. 2, memberi bayi ASI eksklusif sampai 6 bulan. 3, menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu. 4, menggunakan air bersih. 5, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6, menggunakan jamban sehat. 7, memberantas jentik di rumah. Jadi kegiatan PSN ditimbulkan lagi ya untuk di PSN mandiri di rumah sendiri. 8, makan buah dan sayur setiap hari, wajib. 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Mungkin nggak harus tiap hari, tapi 5 kali sehari dengan minimal waktu setengah jam. Mungkin dengan jalan cepat ataupun lari-lari kecil. 10, tidak merokok di dalam rumah. Ini wajib ya, tidak merokok di dalam rumah. Next slide. Pesan bersama yang kita bisa lihat adalah 1, penyebab penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, biasa yang sekarang kita sebut hepatitis misterius, masih dalam penelitian para ahli di seluruh dunia. 2, sambil menunggu para ahli melakukan penelitian, maka upaya paling efektif untuk menghindari penularan adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 3, perilaku hidup bersih dan sehat perlu diterapkan agar tidak hanya menjadi slogan. 4, diterapkan mulai dari keluarga dan kelompok lainnya, termasuk di tempat belajar mengajar, tempat kerja, tempat aktivitas lain. 5, setiap orang, pengelola tempat-tempat aktivitas, mempunyai peran untuk berhasilnya penerapan budaya perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum. 6, setiap unsur terlibat dalam kolaborasi pentahelix untuk upaya mewujudkan masyarakat yang sehat. Maksudnya saling berkesinambungan dan saling bekerjasama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Ya, terima kasih. Itulah presentasi sedikit mengenai hepatitis akut. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Grace atas pemaparannya mengenal hepatitis akut atau hepatitis misterius ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Grace, tuh jangan lupa PHBS, perilaku hidup bersih sehatnya, sering cuci tangan. Kalaupun mau jajan di luar, dibungkus aja, makan di rumah karena sendok, piringnya kan di rumah ya, gitu. Terus kalau ada orang yang sakit harus dipantau kesehatannya gitu. Dan rata-rata kan gejala hepatitis misterius ini tuh kayak masuk angin ya. Jadi untuk nenek-nenek, kakek-kakek, oma-opa, kalau cucunya mengeluh diare, mual, demam, itu jangan, ini paling juga cuma masuk angin, ini nggak apa-apa dikerok sedikit aja udah sehat gitu. Jangan ya, kita perlu waspada tentang penyebaran virus yang lagi marak di Indonesia, hepatitis akut atau hepatitis misterius ini gitu. Oke, sekarang saya mau buka sesi tanya jawab kepada oma, opa, kakek, nenek, bapak, ibu, atau kader-kader semua nih, kader-kader kesehatan, posyandu lansia, ataupun posbindu, ataupun posyandu balita ya. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo silahkan konsultasi sama Dr. Grace gitu tentang pemaparan hepatitis akutnya, ataupun mau konsultasi tentang gizi, boleh ya dok, di luar tema topik kita ya dok. Ayo dipersilahkan kepada oma opa, ada yang mau konsultasi tentang penyakit hepatitis akutnya ataupun mau konsultasi gizi, dipersilahkan mumpung ada
Dokter Grace nih, dokter klinik gizi dari RSUD Johar Baru, dipersilahkan. Atau mau di chat dulu aja ya? Oke, Ya, boleh. chat tidak ada. Ayo, siapa? Ada yang mau nanya? Bu Ayu nih, biasanya Bu Ayu mau nanya nih, atau Bu Ayat nih, sama timnya nih. Bu Haji Emon mau nanya enggak? Bu Yuli, ada yang mau ditanya enggak? Nih mumpung ada Dokter Grace loh di sini. Ayo, kader-kader kesehatannya nih, kader-kader posbindu atau posyandulansi ataupun balita nih. Jadi kalau misalnya ada warga yang nanya sama kader, boleh nih kader sebagai pejuang kesehatan yang langsung meluruskan, benar nggak sih kayak gini-gini, boleh dipersilahkan untuk bertanya kepada Dokter Grace. Assalamualaikum, Bu. Mau nanya. Waalaikumsalam, dengan Ibu Elis ya. Ya, Ya, Ibu Nanya Bu dong. Elis, saya mau perkenalkan dulu aja. Bu Elis dari RW mana? RW 7, RW 7, kelurahan mana nih? Kamra. Kelurahan Kampura. Kampura. Oke, Bu Elis mau nanya apa sama Dokter Grace? Ya. Assalamualaikum, Dok. Selamat pagi. Menjelang siang. Assalamualaikum, pagi. Mau nanya nih ya, Dok. Ini kan lagi viral nih di TikTok pun juga rame nih masalah hepatitis nih ya. Yo, Nah, ini saya mau pertanyakan, Dok. Apa benar kalau hepatitis itu bisa menular lewat kalau kita lagi berenang? Karena kemarin itu saya mau bawa cucu saya jadi takut. Karena penularannya itu dari air Berenang, liurnya. Dok. Ya, itu aja. Makasih. Itu aja Bu Elis. Ya. Oke, dipersilahkan Dokter Grace. Benar nggak sih hepatitis akut ini bisa menular Menular ke anak-anak. berenang? ya. Oh, ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu. Nah, mungkin kaitannya karena tadi saya singgung mengenai penularan dari hepatitis itu bisa melalui mulut ya. Melalui mulut dalam arti melalui makanan yang sudah terkena dengan kuman virus hepatitis. Nah, seperti kita ketahui kalau di kolam renang itu kadar airnya biasanya sudah diatur ya Bu ya. Kadar air untuk di kolam renang itu ada pH-nya sudah berapa, biasanya kumannya itu sudah tidak bisa hidup lagi di situ. Kuman-kuman yang berat sudah biasa tidak hidup lagi. Jadi untuk isu berenang itu masih belum bisa dipastikan Bu, tapi saya pastikan sepertinya tidak ya Bu ya. Kemarin aja saya bawa anak saya juga berenang Bu. Karena kalau dari berenang itu kadar airnya biasanya sudah diatur Bu. Kadar airnya pH-nya sudah berapa dan biasanya itu sudah tidak mendukung untuk tumbuhnya kuman di dalam pH air di kolam renang tersebut. Berarti boleh dong kalau saya berenang? Bisa Bu. Lain halnya saat berenang dia jajan. Nah kalau dia jajannya nggak bersih, nah itu baru kita takutnya di situ. Itu Bu. Berarti intinya jaga kebersihan ya, Dok? Betul, betul Bu. Menjaga perilaku hidup bersih Bu. Ya. Yuk Ibu. Ya. Jadi Bu Elis kalaupun mau olahraga berenang, jajannya bawa dari rumah aja ya, bekal. Jangan lupa cuci tangan kalau mau makan, kasih tahu cucunya. Oke, sehat-sehat ya Bu Elis. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang ingin bertanya atau konsultasi kesehatan sama Dokter Grace kepada oma, opa, kakek, nenek, bapak, ibu, ataupun ibu-ibu kader, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya enggak nih sama narasumber kita nih yang sudah hadir pada pagi hari ini dari RSUD Johar Baru. Sebelum kita mulai ke acara puncak. Nah, ini ada di chat ya Dok, saya bacakan. Dari Ibu Ayu, saya mau ada halal bihalal Dok di luar. Apakah untuk mencegah penyakit hepatitis ini harus bawa peralatan makan sendiri? Nah, itu gimana Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya.
Nah, terkait masalah tadi ada pertemuan halal bihalal, memang mereka kan menyediakan sendok dan makan sendiri ya. Nah, mungkin kita bisa pastikan mungkin cateringnya atau yang menyediakan makanannya itu bersih untuk menyiapkan peralatan makannya. Tapi Ibu kalau memang tidak yakin bahwa peralatan makan yang disediakan bersih, mungkin Ibu bisa ambil dari sendok atau piring itu, terus Ibu mungkin bisa cuci sendiri, cuci lagi gitu istilahnya ya, mungkin dengan air yang tersedia, jadi Ibu bisa cuci sendiri. Karena kadang-kadang kan kita suka curiga ya, apa nggak bersih ini ya nanti nyucinya. Kalau Ibu mau bawa sendiri ya monggo, tapi kalau Ibu misalnya nggak mau, ya Ibu bisa yakin misalnya sendok atau garpunya itu diambil, Ibu bersihkan aja lagi atau dilap dengan tisu. Itu aja sih, Bu. Oke, jadi tetap boleh bawa sendiri atau dibersihkan gitu ya, kan sekarang ada hand sanitizer yang udah untuk peralatan makan juga. Betul. Ya, jadi bisa sama-sama menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau konsultasi masalah gizi nih sama Dokter Grace dari RSUD Johar Baru. Ibu, dengan Ibu Erik Sinuhaji, Bu, apa kabar Bu? Selamat pagi. Coba boleh, saya mau dengar suaranya nih. Halo, saya belum dengar suaranya tadi dulu. Halo, tadi dulu. Coba Ibu boleh nyalain suaranya, Bu. Dibantu boleh, keluarganya dinyalain. Halo. Ya, Bu Eri Sinuhaji. Loh, sekarang malah kameranya nggak ada. Suaranya nggak ada dari sananya kecil. Oh ya, oke Bu Eri, gimana tadi nih hasil dari pemaparan informasi kesehatan dari Dokter Grace tentang mengenal hepatitis akut? Bu, gimana Bu? Informasi kesehatannya menurut Ibu gimana? Ya, bagus. Bagus. Ibu ada yang mau ditanya nggak sama Dokter Grace tentang masalah kesehatan ataupun mau konsultasi gizi? Enggak, Bu. Makasih. Enggak, oke. Sehat-sehat ya Ibu. Nanti informasinya kalau boleh untuk diwaspadai tentang hepatitis akut ya Bu. Iya. Oke. Selanjutnya, ada lagi nggak yang mau bertanya nih sama Dokter Grace? Ada Ibu Suhamda. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aja Bu, malah tambah gemuk nih. Tambah gemuk, waduh. Nah tuh, nih mumpung ada Dokter Grace, boleh konsultasi langsung tuh. Alhamdulillah sih. Suhamda tambah gendut. Tambah gemuk badannya, lihat aja tuh. Ini ada Dokter Grace. Ibu ada yang mau ditanya nggak sama Dokter Grace, Bu Suhamda? Kayaknya sih udah cukup lah gitu. Cukup. Cuman kemarin aja cucu kena itu kayak kena flu gitu, flu Singapura katanya, kata dokter. Oh, kena flu Singapura. Tapi udah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Kalau hepatitis sih emang belum tahu, baru tahu dari sekarang aja ini. Tuh. Ya harus diwaspadain ya Bu, soalnya gejalanya mual, muntah, diare, kayak masuk angin kalau kata masyarakat ya. Iya, iya. Ya, Ibu Suhamda nggak mau ditanya sama Dokter Grace, gimana minta tipsnya, trik-triknya biar bisa turun berat badan, biar nggak gemuk katanya. Boleh, boleh. Boleh. Nah tuh Dok, silahkan Dok. Gimana boleh berbagi nih kepada masyarakat Johar Baru nih tentang tipsnya untuk turun berat badan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Atas, mungkin saya hanya memberi masukannya sedikit ya. Di sini saya lihat adalah pesertanya banyak para lansia ya yang ada di Johar Baru ini. Mungkin lansia-lansia di sini mungkin sudah ada yang menderita sakit gula ataupun sakit darah tinggi ada di sini. Nah, saya ada Dok banyak. Banyak ya. Jadi
Untuk pengaturan makan. Jadi untuk pengaturan makannya saya sarankan kalau memang dia menderita sakit darah tinggi ataupun sakit gula, tetap harus kontrol ke dokter spesialis atau ke puskesmas ataupun ke rumah sakit secara rutin ya Bu ya. Obat-obat tersebut jangan sampai putus. Nah, mengenai pengaturan diet, intinya adalah kalau kita ingin diet yang benar, kita melakukan jadwal. Satu, makan sesuai dengan jam makan. Ya, jadi kalau makan pagi, jangan makan paginya jam 11 siang. Nah, itu udah salah. Makan sesuai jam makan. Makan pagi, siang, dan malam. Mungkin saya anjurkan untuk makan itu adalah 3 kali makan utama ya Bu ya. Makan utama itu maksudnya makan dengan nasi. Ya. Terus 2 kali makan snack. Ibu ngerti kan kalau snack itu kan kayak makan kudapan ya. Mungkin snack sekitar jam 10 atau jam 4 sore. Nah, untuk kita ibu-ibu yang mungkin sudah lansia, termasuk saya juga pernah lansia nih, mungkin snacknya inilah yang harus diatur ya Bu ya. Iya. Nah, bagusnya sih snacknya itu adalah buah, ataupun kalaupun mau makan gorengan, dibatasin gorengannya Bu ya. Gorengannya mungkin hanya 2 biji. Oh iya. Iya, jangan makan gorengannya. Itu gorengannya susah dihilangin nih. Boleh, tapi hanya 1 sampai 2 potong aja Bu. Terus perbanyak untuk makan buah. Ya Bu ya. Iya. Kalau bisa paginya misalnya makan buah pepaya 1 porsi, 1 cangkir kecil, terus mungkin ada gorengannya 1 biji atau 2 biji, terus sorenya makan lagi buah. Jadi kalau mau gorengan jangan makan tiap hari. Nah, terus kadang-kadang suka ada roti-roti, jangan dimakan setiap hari. Itu aja sih Bu ya. Mengenai jumlah makan utamanya mungkin ya bisa diatur sendiri sama Ibu ya. Kalau makan nasi berapa centong, Ibu udah ngerti ya? Berapa centong nasinya dimakan, lauknya berapa biji, jangan lauknya macem-macem. Sampai 3 macam lauk, biasanya sih 2 macam lauk aja, ya. Lauk nabati atau lauk hewani. Jadi kalau misalnya makan ayam dengan tempe atau tahu itu Bu ya. Jadi jangan ayam terus ada rendang. Nah, itu udah repot ya Bu ya. Terus makan sayur-sayur, banyaknya bagusnya di bening ya Bu ya. Untuk kita yang usia tua ini banyak di bening lah ya. Jangan pakai sayur singkong yang pakai santan, boleh sekali-sekali tapi jangan sering-sering. Gitu. Terus kemudian enak tuh Dok, daun singkong pakai santan. Boleh, sekali sebulan boleh, rendang sekali sebulan boleh. Kali-kali ya. Iya. Nah terus mungkin kalau udah usia lansia ini kan banyak yang sudah kena rematik, ya Bu ya. Iya. Olahraganya mungkin olahraga yang aman. Ya jalan 15 sampai 20 menit. Gitu ya. Mungkin kalau untuk aerobik itu mungkin udah nggak kuat Bu yang senamnya lari-lari loncat-loncat ya. Nggak kuat. Iya, udah nggak kuat. Jalan-jalan. Ya, itu aja sih saran saya dari saya, masukannya. Terima kasih. Oke, nah itu terima kasih banyak Dok. Ya, tuh sedikit tips tuh, trik-trik dari Dr. Grace tentang cara penurunan berat badan ya, biar nggak ada keluhan lutut saya sakit, pegel, lindu. Nah itu karena mungkin berat badannya terlalu berlebih sehingga kaki tidak kuat untuk menopang badan gitu. Nah itu nanti tadi yang tips dari Dr. Grace boleh diikutin ya Bu Sohamdah. Gitu. Jadi boleh makan enak tapi jangan terlalu sering, minimal sebulan sekali untuk yang santan-santan, gorengannya juga dipantang ya Bu. Oke, ini untuk juga semuanya. Makasih banyak. Iya, sip, sehat-sehat ya Ibu Sohamdah. Iya, amin. Terima kasih Dok ya. Selanjutnya ada lagi yang bertanya, Ibu Ayat nih melambaikan tangan. Bu Ayat mau bertanya? Coba. Suaranya belum ada Bu, bentar Bu. Suaranya, ini lagi ada di Petra ya? Ya. Iya. Ya.
Mau nanya masih tentang hepatitis, Bu Dokter. Ya, ya Bu. Iya, iya. Gejalanya seperti apa saja kalau itu dari terhadap anak, orang tua, lansia gitu, gejalanya seperti apa gitu, Dok? Oke, ada perbedaan nggak dok mungkin Iya. dari yang anak sama Iya, lansia orang untuk tua, iya, gejalanya lansia. dok? Iya, Gejalanya bagaimana? gejalanya gitu, Dok. Makasih, Dok. Ya, mungkin ini bisa kita lihat ya Bu ya. Nah, kalau pada anak-anak yang gejala hepatitisnya ini Bu, Ibu bertanya kalau yang hepatitis A, B, sama C, kita bisa lihat ada mual, ada demam, naik turun. Biasanya demamnya suhunya hanya 37, 38, sumeng-sumeng doang. Terus kadang-kadang diare. Nah, untuk hepatitis misterius tersebut pada anak-anak juga gejalanya sama ya Bu ya, hampir sama. Mengalami mual, nyeri ulu hati, demam, diare, dan buang air kecilnya seperti teh. Nah, pada anak-anak ini, bila kita dapatkan nih Bu ya, anak atau cucu kita, sehari atau 2 hari sudah mengalami diare, sampai lemes, mual, jangan kita biarkan Bu, kalau belum ada perbaikan. Jadi sehari 2 hari tidak ada perbaikan, langsung kita bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nanti di rumah sakit dan di puskesmas akan dievaluasi. Nah, untuk gejala pada orang dewasa atau orang tua, biasanya penderita hepatitis pada orang tua atau orang dewasa ini gejalanya lebih berat ya Bu ya. Biasanya gejalanya lebih berat, terutama kalau dari hepatitis A, dia karena dari makanan biasanya kuning, terus mualnya sangat mual sekali sampai menjalar ke belakang Bu, sakitnya dia, mualnya, terus diare, terus hatinya ini kadang-kadang suka agak membesar, dia sering membesar, kalau pada dewasa atau orang tua sering membesar, dan buang air kecilnya seperti teh. Dan kalau pada orang tua atau lansia ini memang harus segera juga Bu, bila memang sudah langsung mengalami hal tersebut, langsung kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi saat kita menemukan anak ataupun orang tua yang mengalami penyakit diare, mual, ataupun sakit ulu hati, ataupun buang air kecil seperti teh, 1-2 hari jangan dibiarkan ya Bu ya, langsung dibawa. Kalau sehari sembuh mungkin dia bukan hepatitis, tapi kalau 2 hari belum sembuh langsung dibawa Bu, sorenya langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Itu Bu. Ya. Oke, jadi itu ya Bu Cici, itu perbedaan untuk hepatitis misterius pada anak ataupun untuk yang hepatitis dewasa gitu. Jadi kalau ada yang tadi saya bilang mual, muntah, diare gitu ya, itu jangan dianggap bahwa masuk angin gitu. Nah, ini harus diwaspadai karena ini lagi meningkat kasusnya. Jadi kita harus bersama-sama, kakek nenek, oma opa, kalau ada cucunya mengalami hal tersebut, udah yuk langsung dibawa ke pengobatan ya, boleh di puskesmas ataupun di rumah sakit. Oke, terima kasih Bu Cici. Ntar Bu Cici ikut lomba kan ya? Oke, siap ya nanti. Terakhir nih Dok, dari yang di chat nih, dari Ibu Ade Kader dari RW 8. Assalamualaikum Dokter, apakah hepatitis akut ini rentan pada anak-anak saja? Nah, itu silakan Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk hepatitis akut, terutama yang misterius ini, memang pada saat ini ditemukan pada anak-anak di bawah umur 16 tahun. Tetapi pada intinya, semua orang dapat mengalami hepatitis virus akut ini. Jadi, jangan kita menganggap bahwa hanya diderita oleh anak-anak saja, tidak. Tetapi tetap bila kita menemukan orang tua kita atau adik atau kakak kita mengalami hal tersebut, tetap wajib dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Karena saat ini memang situasinya belum diketahui penyebab dari hepatitis akut misterius ini. Ya, jawabannya. Oke, terima kasih dokter. Nah, sekian nih tentang informasi kesehatan mengenal hepatitis
akut yang dibawakan oleh Dr. Grace dari RSUD Johar Baru. Terima kasih banyak dokter atas informasi kesehatannya untuk oma, opa, kakek, nenek, kader di wilayah Johar Baru ya dok. Ya, terima kasih juga Bu. Sebelum kita Sama-sama. akhiri ini, kita foto bareng bersama dulu ya. Silakan oma, opa, kakek, nenek, bapak, ibu, kader-kader kesehatan boleh dinyalakan kameranya. Kita bersiap-siap foto bareng bersama ya. Ya, atau nih namanya. Oke, siapa nih yang belum nyalain kamera? Dipersilahkan menyalakan kameranya. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa L. L untuk lansia. Jarinya L untuk lansia. Bu Haji Emon belum menyalakan kameranya. Tunggu sebentar ya, kita tunggu yang belum menyalakan kameranya. Ibu Royati dipersilahkan nyalain kameranya. Ibu Yulia Ardi, boleh dinyalakan kameranya. Kita siap-siap dulu. Lagi Ibu RW2 Kampung Rawa nih, mana kameranya belum dinyalakan. Ibu Yaya, Ibu Gak kelihatan nih dari sana. 74, terus dari Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi juga boleh dinyalakan. Ada siapa tuh? Lutfi apa Mbak Feni, boleh dinyalakan kameranya. Nih kita udah siap-siap untuk foto bareng-bareng ya. Oke, kita mulai aja ya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, L-nya. Lagi yang slide kedua. Jangan lupa tersenyum kalau misalnya yang nggak pakai masker. Slide kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Dr. Grace untuk informasi kesehatannya pada pagi ini untuk wilayah Johar Baru, ibu-ibu kadernya dan ibu oma-opa, nenek-nenek, kakek-kakek kita di sini ya. Terima kasih Bu. Yuk. Nah, Dr. Grace, kita habis ini mau ada lomba hari lanjut usia. Dr. Grace kalau mau ikutan bersama kita dipersilahkan boleh. Kalaupun nanti dokter ada kesibukan mau meninggalkan Zoom ini dipersilahkan juga. Terima kasih dokter ya. Semoga nanti selanjutnya kita bisa kerja sama bareng lagi. Ya, terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Oke, siap. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan acara kita memperingati Hari Lanjut Usia tahun 2022 ini dengan lomba karaoke lagu Mars Lansia ya. Di sini saya mempunyai beberapa nama yang sudah daftar. Tapi saya tidak menutup pendaftaran untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini mau ikutan lomba karaoke-nya. Dipersilahkan ya. Nanti kita lihat dulu pesertanya. Yang ini yang sudah terdaftar. Nanti kalau siapa ada tahu lansia nih di ada RW, yang pingin saya nggak ikutan ya. Gitu ya, ikutan lomba langsung aja. Ya, lomba boleh. Bu Sohamda ikut ya, ikutan lomba karaoke ya, lagu Mas Lansia ya. Oke, di sini sekarang kita dengarkan dulu ya. Kita latihan ringan dulu, latihan ringan lagu Mars lagu Mars Lansianya ya. Oke, coba kita dengarkan bareng-bareng lagu Mars Lansianya dulu ya. Kita mau latihan dulu aja, latihan mendengarkan yang ada liriknya ya. Oke, di sini udah ada yang terdaftar sih udah ada dari JB3, Kampung Rawa, Galur, sama Tanah Tinggi ya. Oke, boleh kita mendengarkan dulu yang ada lagunya, yang ada suara aslinya, video aslinya. Di sini udah ada musik.
Ibu mau nanya, Bu. Ya. RW 4. Harus pakai masker nggak ya? Oh, nggak usah. Kan Boleh di dibuka, rumah. dibuka boleh Oh, dibuka. iya. Bu dokter mau nanya Bu dokter. Boleh, Bu Yuli mau ikut boleh nanti ya. RW 4 boleh ikutan? Boleh siap. Selamat. Oke, nanti makasih. Ya, saya Terima panggil kasih ya. satu-satu. Bu Yuli, oke, siap Bu Yuli daftar ya. Oke. Oke. Ini saya ada dari Bu Sutinah dari perwakilan Johar Baru 3 ya. Udah ada ya? Oke, sip. Dari Ibu Cici, perwakilan dari Kampung Rawa sudah hadir ya? Hadir. Oke, hadir. Terus ada dari Galur, Ibu Tri Wahyuningsih, sudah hadir belum? Sudah, Ibu sama Bapak ya? Oke, siap. Dari Galur sudah hadir, dari Tanah Tinggi Bu Kamila juga sudah hadir tadi ya? Oke. Penambahannya dari Ibu Yuli dari GB2 ya? Oke, siapa lagi nih yang mau daftar lomba karaoke lansia? Yuk, siapa lagi yang mau daftar selain Ibu Yuli? Oke, selain Ibu Yuli, penambahan pesertanya siapa lagi yang mau mendaftar lomba karaoke lagu Mars Lansia dalam rangka memeriahkan Hari Lanjut Usia? Oke, nih sepertinya sudah ada videonya, kita dengarkan bersama ya. Latihan dulu, latihan. Pemanasan.
latihan kecil bareng-bareng kita menyanyikan lagu Mars Lansia. Nah, ini saya mau memberitahukan tentang pengumuman hadiahnya. Oke, juara 1 akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp150.000. Juara kedua akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp100.000 dan juara ketiga akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp50.000. Ayo, tertarik nggak untuk melakukan lomba? Pendaftarannya loh. Oke, masih dibuka pendaftarannya ya, lomba lagu Mars Lansia. Boleh pada siapapun yang mau ikutan, misalnya tadinya ragu-ragu gitu ya, terus sekarang sudah berbuat tekad untuk ikutan lomba, yuk silahkan daftar ya. Oke, kita ke peserta pertama saja ya. Ini sudah ada dari JB3 Ibu Sutina. Sebelum itu di sini juga sudah hadir dewan jurinya nih yang akan menilai oma opa kakek nenek semua. Sudah ada Dokter Cempaka. Bu Neng, Bu Cici udah masuk belum? Udah Bu, udah. Udah. Masih Bu Neng. Halo, assalamualaikum. Oma opa, semangat hari ini buat karaoke ya, buat nyanyi ya. Oke, nah kalau oma opa kakek nenek masih ingat nih, Dokter Cempaka pernah menjadi narasumber kita di bulan Februari kemarin tentang kesehatan gigi pada lansia loh ya. Dokter Cempaka hari ini akan menilai untuk lomba pada pagi hari ini ada 3 aspeknya. Yang pertama, harus hafal lirik lagunya. Kedua, kesesuaian nada dengan nyanyinya ya. Yang ketiga, kostumnya. Jadi kostum, ekspresi ataupun gerakan nanti dinilai sama Dokter Cempaka. Ada 3 ya yang dinilai sama Dokter Cempaka. Oke, kita ke peserta pertama dulu ya. Ada Ibu Sutinah dari perwakilan Puskesmas Kelurahan Johar Baru 2. Mana ini Bu Sutinah? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Bu Sutinah tadi sudah ada nih. Oke, tinggal suaranya. Mana Bu Sutinah? Oke. Bu Sutinah perwakilan dari Johar Baru 3, usianya 62 tahun, tinggalnya di Johar Baru Utara, RT 8 RW 3 ya Bu, benar? Ya, iya betul. Bu Sutinah sudah siap untuk nyanyi lombanya? Harus berdiri nggak sih Bu? Boleh berdiri dulu, kita mau biar Dokter Cempaka sebagai dewan juri menilai kostumnya dulu ya. Coba Ibu Sutinah berlenggak-lenggok dulu seperti model, balik kiri, balik kanan. Oke, tangannya di pinggang, ya kiri, kanan. Oke, Bu Sutinah sudah siap nih sepertinya. Dipersilahkan Bu Sutinah ya. Kita nyanyinya 1 kali puter aja ya. Oh iya, baik. Hemat waktu untuk peserta yang lain untuk ikutan lomba. Oke, siap Bu Sutinah? Ya, siap. Oke, dipersilahkan.
Gimana Bu Sutina? Udah ikutan lomba nih? Perasaannya deg-degan ya? Iya, deg-degan. Deg-degan. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan ada penilaian langsung dari Dewan Juri ya, dari Dokter Cempaka. Iya. Nanti mungkin informasi aja ya, kalau misalnya mau bernyanyi, jangan jauh-jauh dari laptop ataupun komputer ataupun HP-nya ya, biar suaranya Ulang terdengar. lagi aja, Bu. Hah? Ulang lagi. Ulang lagi, oke. Boleh Boleh. ya, ulang lagi ya. Tapi Duduk aja suaranya ya. deketan ya. Duduk aja ya, soalnya kondisinya nggak memungkinkan. Iya, berarti Ibu jangan berdiri ya, di Iya, depan duduk. HP-nya aja ya. Iya, Oke, duduk aja. admin boleh dimulai lagi Bu Sutina. Tadi pemanasan. Ya. Maaf. Di dalam masyarakat, ayo Ibu. Nah, ikutin liriknya. Bersama bertuhan Bu, yang melimpahkan rahmat. Ayo Bu, suara yang gede, suaranya yang rapnya aja. Oke, luar biasa nih. Nah, oke, sip. Tinggal nunggu pengumuman dari Dokter Cempaka ya, Dok. Bu. Oke, tapi Maaf, jangan nggak kemana-mana dulu. gaptek soalnya. Nggak apa-apa, yang penting sudah semangat ikutan nyanyi lomba karaoke. Oke. Iya, terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan dari Puskesmas Kampung Rawa sudah ada Ibu Cici. Nah, halo Bu Cici, selamat pagi. Sudah siap? Wah, kayaknya Bu Cici menggema nih suaranya nih. Coba, ini pakai HP, pakai laptop Bu? Aku dulu ya. Ya. Yang lainnya boleh Bu Cici agak menjauh dari yang lain deh, soalnya menggema banget Bu suaranya. Terus Bu Cici mau berdiri apa? Soalnya kayak kalau berdiri nggak terdengar Bu suaranya. Apa, Bu? Jangan berdiri. Terus kalau bisa agak menjauh sama teman-teman yang lain. Soalnya menggema ini Bu. Berdiri, Bu. Mau berdiri, tapi boleh HP-nya dijauhkan sama yang lainnya Bu. Siap, Soalnya menggema. Kalau makan enggak? Menggema suaranya kalau dilanjutkan. Udah makan belum? Oke. Oke. Mbak, kalau udah kan ya? Kalau udah kan ya? Coba Bu Cici, coba. Ya. Nah, kayaknya nggak bisa jauh-jauh deh Bu, harus dekat sama HP-nya. Siap, Bu.
Menggema. Ibu nggak bisa jauh-jauh, kayaknya nggak bisa berdiri deh Bu, harus dekat sama mic-nya. Iya, dekat Bu. Ya, dekat. Yang penting kena layarnya aja Bu. Ya. Tuh. Yang lainnya nggak bisa, atau nggak itu HP-nya bisa dipindahin dulu nggak Bu? HP-nya Ibu dipindahin, jangan jauh-jauh. Jangan dekat-dekat sama yang lain, soalnya menggema suaranya. Iya, Bu, udah. Ya, matiin. Oke. Dah, oke. Dah, oke. Kita coba ya. Ini dia Bu Cicih dari perwakilan dari Puskesmas Kampung Rawa. Hah? Yuk, admin. Satu kali putaran aja Bu. Ibu Cici sudah. Oke, sip. Indonesia. Sudah Bu, sudah. Bu Cici sip, mantap. Oke, sekarang mau liatin kostumnya nih. Coba Ibu berlenggak-lenggok kiri kanan. Badannya diputer. Dilihatin kostumnya biar Dokter Cempaka bisa lihat. Loh, dimatiin kameranya. Kameranya dimatiin, Bu. Bu Cici. Iya. Baru mau dilihat sama Dokter Cempaka. Coba kostumnya. Mana kameranya dinyalain dulu. Nah, berlenggak-lenggok dulu. Tangannya di pinggang. Lah kok mati. Oke deh. Ya udah ya. Sip ya. Oh, udah nyala. Dah, lenggok. Tangannya di pinggang. Pinggang. Tangannya di pinggang. Yo, lenggak-lenggak. Oke, sip. Itu dia Bu Cici dari perwakilan Puskesmas Kampung Rawa. Yeay. Selanjutnya dari Galur. Nih sudah ada Oma Opa. Dari Puskesmas Kelurahan Galur sudah ada Ibu Wahyuningsih sama Bapak Fransiskus Asisi Surono. Selamat pagi Oma Opa. Apa kabarnya? Pagi. Sehat nih? Sehat. Sudah siap untuk ikutan lomba karaoke Mars Lansia pada pagi hari ini? Sudah siap? Siap. Siap. Sebelum mulai, mau pengen lihat kostumnya nih, coba bergaya dulu.
Ya, bergaya, gandengan boleh. Oke, kiri kanannya. Oke, tangannya di pinggang. Oke, iya, kiri. Lagi Oma Opa, kanan. Oke, bergaya dulu. Oke, sip. Bajunya samaan loh. Hebat nih. Oke, kita mulai. Sudah siap? Boleh duduk lagi? Ya. Oke. Mau berdua, Ibu atau sendiri-sendiri nyanyinya? Ini mau duet apa sendiri ya? Berdua ya? Berdua nyanyinya berdua. Langsung. Oke, Iya. ini duet ya. Anak Ashanti ya, versi Galur. Oke, anak Ashanti coba disetting dulu. Ada maju kali Pak, biar suaranya kedengaran. Ya, biar suaranya kedengaran. Nanti rada kencang aja. Iya. Siap, yuk, silakan. Kami para usialah tapi untuk peserta yang selebihnya untuk dinonaktifkan dulu suaranya, hanya untuk peserta yang akan bernyanyi saja ya. Kita ulang ya, tadi soalnya ke unmute nih. Untuk Ibu Tri sama Bapak Oma Opah Presisius diulang ya? Iya. Diulang ya, tadi soalnya ke pencet. Untuk yang lainnya, untuk jangan mengaktifkan dulu suaranya, speakernya, kecuali peserta yang akan ikutan lomba ya, biar berjalan dengan lancar. Oke, kita ulang ya Oma Opa ya, sekali lagi ya dari Galur nih, perwakilan dari Puskesmas Kelurahan Galur, yuk dipersilakan. Kami
sama Bapak Fransiskus, perwakilan dari Puskesmas Galur ya. Oke. Semangat ya sambil menunggu hasil pengumuman dari Dewan Juri, tetap di sini ya. Oke, selanjutnya perwakilan dari Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi. Sudah ada Ibu Kamila. Halo. jualan. Bu Kamila, boleh dinyalakan kamera, apa namanya? Suaranya, speakernya dinyalakan. Bu Kamila dari perwakilan Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi. Sebelum itu, coba pingin ngelihat kostumnya dulu nih, boleh berdiri Bu Kamila. Oke, tangannya di pinggang. Oke, belok kiri. Oke, kanan, muter kiri, kanan. Oke. Sip ya, bergaya dengan batik merahnya. Merah artinya berani. Oke. Yuk, silahkan Bu Kamila duduk lagi. Oke. Ntar dulu, ini speakernya belum dinyalakan nih, admin. Punya Bu Kamila. Oke, oke, mana sih? Bu Kamila boleh dibantu nyalain speakernya, coba. Aduh, nyalain Bu Kamila. Suarain Bapak nyalain kan? Tar dulu. Suaranya Bu Kamila boleh dinyalain speakernya? Nggak bisa, tolong dibantu admin. Adam. Bu Kamila sudah saya pin nih. Untuk yang lain jangan dinyalakan dulu speakernya ya, hanya peserta lomba aja. Boleh dibantu sama Adam. Oke, belum? Bu Kamila. Oke, Bu Kamila coba bantu Ibu Kamila yang pencet sendiri. Nggak bisa. Oke. Coba dibantu pencet, Bu, sekali lagi. Nggak bisa. Coba di rumah ada bantuan siapa, Bu? Tadi bisa, Bu. Coba pencet lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Kita nggak bantu. Nggak bisa ya? Belum. Kepencet lagi tadi. Pencet sekali aja, Bu. Tek, gitu. Jangan 2 kali. Tombolnya. Sekali aja. Coba di rumah ada siapa, Bu? Boleh minta bantuan? Enggak. Itu tadi udah ada suaranya. Enggak ada orang di Oke, rumah. dah sip. Dah, oke, siap buka. Kok mati lagi? Pegangin baru ada suara baru. Dah, sip, Bu. Oke, sip. Pegangin. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kan tinggal dipegang aja lah, biar nggak apa-apa. Pegangin ya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Inilah dia Bu Kamila dari perwakilan dari Puskesmas Kelurahan Tanah Tinggi. Keluarga
Dokter Cempaka. Oke, ke peserta yang kelima nih, yang dari perwakilan dari Johar Baru 2 ya. Ada Ibu Yuli. Mana tadi Ibu Yuli? Halo Ibu Yuli, selamat pagi. Suaranya boleh dinyalakan? Caca nyala. Caca. Oke. Udah. Sudah ada ya, Bu? Oke. Oke, sudah siap Ibu. Sebelum itu saya mau lihat, Dokter Cempaka juga mau lihat penampilan kostumnya dari Ibu Yuli. Boleh berdiri dulu. Ibu Yuli, perwakilan dari Puskesmas Johar Baru. Iya, bergaya dulu. Oke. Balik kiri, balik kanan. Inilah Ibu Yuli, perwakilan dari Puskesmas Kelurahan Johar Baru 2. Oke, sip, dengan L-nya, lansia, salam L. Oke, sudah siap Ibu? Siap, ya. Oke, siap. Dipersilahkan. Kelurahan Johar Baru 2. Sip. Oke. Nah, ini yang peserta lagi. Ada lagi nggak yang mau untuk ikutan lomba karaoke lagu Mars Lansia? Masih dibuka pendaftarannya. Ayo yang di sini. Hadiahnya ada voucher belanja untuk juara pertama Rp150.000, untuk yang juara kedua Rp100.000, dan juara ketiga mendapatkan voucher belanja Rp50.000. Oke, siapa lagi nih yang mau mengikuti lomba karaoke lagu Mars Lansia? Ayo, siapa yang mau? Pendaftaran masih dibuka untuk lombanya. Ayo. Nggak ada yang mau lagi nih. Bener nih. Ayo, siapa lagi yang mau ikutan? Udah nih, di segini aja nih pesertanya. Ayo, coba siapa lagi yang mau ikutan? Bu Haji Emon. Bu Haji Emon nggak mau ikut, Bu? Perwakilan dari RW 1. Kramat Jaya. Bu Haji mah lagi nggak ada. Oke. Bu. Atau enggak, Ibu Eri aja nih, Ibu Erik Sinu Haji mau ikutan nggak, Bu? Lomba karaoke, Bu? Atau Ibu Yaya lombanya? Sebelum ditutup sama
dan memberikan pengumuman pemenang oleh Dokter Cempaka. Ini kayaknya Dokter Cempaka udah mulai pusing nih. Siapa ya yang kira-kira menjadi pemenangnya? Kayaknya sudah mulai menghitung-hitung hasilnya. Loh, Dokter Cempaka bingung katanya ibu-ibu. Bingung katanya bagus semua sampai bingung mau memberikan penilaiannya. Oke, siapa ya kira-kira pemenangnya? Udah nih, nggak ada yang mau ikutan lagi lombanya? Berarti kita ada 5 peserta ya. Oke, 5 peserta yang sudah mengikuti lomba karaoke lagu Mars Lansia. Udah nih, udah selesai nih, nggak ada yang mau ikutan daftar lagi nih. Oke deh, ya kita tutup lomba karaoke lagu Mars Lansia pada hari ini untuk memeriahkan Hari Lanjut Usia tahun 2022. Waduh, semakin tegang nih kita untuk pengumuman pemenangnya ya. Kira-kira siapa ya? Siapapun itu pemenangnya, terima kasih untuk semua yang udah ikutan berpartisipasi lomba karaoke lagu Mars Lansia. Tentunya ini ada pertimbangan dari Dewan Juri, dari Dokter Cempaka tentang lomba kali ini ya. Yang penting tetap semangat ikutan lombanya, tetap produktif, tetap sehat oma-opanya, dengan jangan lupa untuk tema kita pada Hari Lanjut Usia ini, lansia sehat, lansia berdaya, dan Indonesia maju. Oke. Kita langsung kepada pengumuman, kayaknya sudah nggak pada sabar ya, pingin tahu siapa sih pemenangnya untuk lomba Hari Lanjut Usia, lomba karaoke lagu Mars Lansia ini. Kepada Dokter Cempaka dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Neng. Oma-opa tadi bagus-bagus semua ya. Ada yang terkendala di suara karena kejauhan ya tadi Ibu Sutina. Terus tadi ada beberapa yang ternyata ngintip-ngintip lirik, belum hafal. Maaf, saya sebutin dari juara ketiga ya. Oke, juara ketiga. Siapa nih kira-kira Kak Neng? Jeng, 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 jeng. Jatuh kepada perwakilan dari Kampung Rawa, Ibu Cici. Selamat Ibu Cici mendapatkan juara ketiga, mendapatkan voucher belanja sebesar Rp50.000. Selanjutnya, Dok. Selamat ya, Bu. Lalu ada juara kedua dari perwakilan Tanah Tinggi ya? Ibu Kamila. Ibu Kamila. Juara dua. Ya, juara dua Ibu Kamila. Selamat Ibu mendapatkan voucher belanja sebesar Rp100.000. Oke, untuk juara pertamanya nih, karena dia udah pede banget, suaranya juga kedengeran jelas, terus liriknya hafal, ekspresinya bagus, dimenangi oleh perwakilan dari JB2. Oke, selamat Ibu Yuli menjadi juara pertama
pertama lomba lagu karaoke lagu Mars Lansia. Perwakilan dari terima Puskesmas kasih. Kelurahan Johar Baru 2 mendapatkan voucher belanja sebesar Rp150.000. Oke, selamat ya Ibu. Terima kasih. Ya. Untuk yang belum Alhamdulillah. menang jangan berkecil hati dulu ya. Nanti Ya, coba alhamdulillah, lagi. Bu. Makasih, Bu. Udah keren semuanya, sudah bagus. Ya, terima kasih. Oke. Untuk yang belum menang, nanti bisa ikutan lomba tahun depan lagi kita meriahkan acara Hari Lanjut Usia tahun 2023 ya, insya Allah. Semoga Bapak semua pada sehat ya. Oke, hadiah bisa diambil di Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kelurahan. Hadiah bisa diambil di Puskesmas Kecamatan Johar Baru di Poli Lansia lantai 3. Ada saya atau enggak ketemu sama Dokter Teresia ya hadiahnya. Untuk para peserta yang lainnya kayak Ibu Sutina dan Ibu siapa yang dari Galur, Bapak Ibu Francisco dan Ibu Tri, jangan berkecil hati, nanti tahun depan insya Allah kita ikutan lagi lombanya ya, dan akan ada hadiah menarik dari Ibu untuk Ibu Bu Sutina dan Ibu Tri, boleh diambil nanti di Puskesmas Kelurahan di Puskesmas Kecamatan Johar Baru ya. Oke, dapat hadiah dari kami dan para pemenang juara 1, 2, 3 mendapatkan voucher belanja ya. Oke, sekian nih pelaksanaan perayaan Hari Lanjut Usia tahun 2022. Selamat untuk para pemenang. Dan terima kasih para peserta Posyandu Lansia Online yang telah bergabung bersama di bulan ini. Jangan lupa untuk mengikuti Posyandu Lansia Online bulan depan juga di bulan Juni ya. Semoga kita semua pada sehat terus bisa berkumpul bersama. Sekian dari saya, wabil taufiq wal Sama-sama. Kapan vouchernya bisa diambil, Dok? ya. Terima kasih kepada Dokter Cempak. Oke, sekian dari saya dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Vouchernya kapan bisa diambil? Ntar siang juga boleh langsung di di Puskesmas lantai 3. Bisa